Bab 135. Anak abang juga, Sel, ucap Braga protes. Iya, anak kalian, jawab Sally menanggapi protesan kakaknya tersebut. Soalnya tuh, ya, dulu mama pernah bilang ke Sally, kalau setiap kehamilannya itu beda-beda. Pas hamil abang, mama cerita kalau dia itu pengen selalu deket sama papa. Sering kangen aroma badan papa. Tapi nggak jarang juga kalau udah deket malah diusir cuma gara-gara mendadak sebel. Apa yang dilakuin papa kayak selalu salah dan bikin kesel. Nah, nanti kalau papa udah jauh, baru tuh mama ngomel lagi kenapa papa jauh-jauh. Beda pas hamil Sally sama Bang Arka yang kayaknya lebih santai. Kayaknya yang dialami Naura sekarang persis deh, sama yang mama alami dulu, Bang. Braga pun menelaah semua yang diucapkan oleh adik semata wayangnya ini. Tapi apakah benar yang dikatakan oleh Sally? Jadi diam-diam istrinya itu menyukai aromanya. Seberkas senyuman yang setamat tipis terulas di bibir tipisnya. Entah kenapa rasa hatinya terasa hangat mengetahui sisi Naura yang lain ternyata bisa merasakan kenyamanan atas kehadirannya. Darl, ucap Yuda menyela pembicaraan istrinya. Udah sore, mama papa udah telepon, atau kamu mau kita ganti jadwal aja? Sally yang tidak sadar terlalu lama berbicara dengan kakak kandungnya itu langsung terjengit kaget. Iya, Kak. Sekarang aja ke rumah mama sama papa. Mereka pasti udah nungguin. Oke. Perempuan itu kembali menoleh pada kakak tertuanya tersebut. Maaf, Bang. Sally harus ke rumah mertua Sally dulu, ucapnya sambil meraih tangan Braga untuk dia salimi. Sama mama udah baikan? Tanya Braga tiba-tiba. Mama tambah kurus sekarang. 29. Tenggorokan Sally seketika tercekat, tertohok akibat informasi yang kakaknya itu berikan padanya. Ia yang biasanya cerewet langsung bisu tanpa kata. Jenguk mama. Tolong luangin waktu untuk mama, dia kepikiran kamu setiap hari. Anak perempuan satu-satunya cuma kamu. Dan kamu yang paling tahu apa isi hati mama sebab mama selalu menceritakan apapun pada kamu, Sally. Tidak ada kata yang mampu Sally ucapkan. Hatinya merasa nyeri. Perasaan rindu sekaligus kecewa masih mencengkeram jadi satu dalam dadanya. Tamparan itu bahkan masih terasa mengebas di pipinya. Mungkin bukan tentang rasa, tapi tentang ingatannya bagaimana kenangan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya itu tercipta. Jangan keras kepala, sindir Braga pada adik satu-satunya itu. Ih, ngomongin diri sendiri. Balas Sally tidak terima. Padahal Bragalah yang paling keras kepala di antara mereka bertiga. Setelahnya, Sally mencuri kecupan di pipi kakak tertuanya tersebut dan berlalu pergi sambil menggandeng lengan suaminya. Ingat, kalau nggak mau Naura kabur, dia jangan dipaksa-paksa. Braga pun mengingat-ingat apa yang menjadi pesan sang adik. Tentu ia mendengarkan sarannya. Tidak ada salahnya. Sally dan Naura selama ini sedekat nadi, tentu adiknya itu akan tahu di mana mengambil celah sang istri. Menunggui di luar ruang rawatan, tidak lama lelaki bernama Harlan tampak melangkah mendekat. Tidak bisa dipungkiri lelaki itu lebih muda darinya, tapi ia merasa lebih unggul karena ia lebih tampan tentu saja. Tuan, sapa Harlan terlebih dulu ketika langkahnya tepat berada di depan Braga. Saya diminta untuk membelikan makanan ini untuk Nona Naura. Maaf kalau saya terkesan lancang, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan untung saja, lelaki bernama Harlan ini menaruh rasa hormat padanya. Lewat kalimatnya, lelaki itu bahkan sudah mengatakannya dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ia pun tidak berdaya. Tidak masalah. Maaf karena istriku telah merepotkanmu, Harlan. Sama sekali tidak, Tuan. Sejenak bisa Harlan lihat kalau fokus Braga ada di kantong plastik yang ia bawa. Ia tahu kalau menantu bos besarnya itu diam-diam sedang bertanya apa isi di dalam kantong plastik itu. Ah, ini sate Padang, Tuan. Nona Naura ingin sekali makan sate Padang. Saya sampai berkeliling mencarinya. Braga hanya mengulas senyum tipisnya. Kenapa bisa kebetulan sekali? Saat ini ia juga sangat menginginkan salah satu jenis sate olahan Nusantara tersebut. Entah kenapa dari beberapa hari yang lalu, ia sangat ingin memakan kudapan yang satu itu. Mungkin Tuan ingin mengantarkannya untuk Nona Naura? Tanya Harlan menawarkan pada Braga. Tidak perlu, kamu saja. Khawatir dia bisa hilang selera makan ketika melihatku. Antarkan saja. Braga setia nungguin kamu di depan Naura. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Tanya Hans pada sang putri. Lelaki itu sedang mengemasi barang-barang Naura. Saatnya pulang ke rumah. Nggak tahu, Pak. Naura mendesahkan napasnya sangat pelan. Kalau Papa bersedia menampung Naura lebih lama di rumah Papa, mungkin Naura. Oh, God. Please, sambar Hans ketika mendengar kalimat putrinya tersebut. Kamu boleh tinggal di rumah Papa selamanya. Bahkan rumah itu untuk kamu nantinya. Jangan merasa menumpang di rumah kamu sendiri. 30. Sayang. Naura menipiskan bibirnya. Walau sudah mengetahui Hans adalah ayah kandungnya sendiri, tetap saja ia merasa sungkan. Naura nggak enak sama Papa. Papa bahkan udah nanggung seluruh biaya rumah sakit Naura. Sekarang Papa tampung Naura di rumah Papa. Hutang Naura semakin banyak, Pak. Enoh, Naura, ucap Hans kemudian meremat kedua budak putrinya sedikit kuat. Hutang Papa ke kamu bahkan seumur hidup. Tapi sekarang kamu membahas tentang hutang kamu. Jangan membuat Papa merasakan dosa yang tidak berkesudahan Naura. Apa yang Papa miliki saat ini jelas milik kamu juga. Bahkan semuanya. Naura tersenyum samar. Merasa bersyukur sekaligus miris. Mungkin secara biologis Naura adalah anak Papa, tapi bagaimanapun Naura anak yang tidak sah. Tidak ada legalitas manapun yang menyatakan bahwa Naura adalah anak kandung Papa. Hans mengusap kepala Naura penuh sayang. Kamu tidak perlu mencemaskan semua itu, sayang. Papa yang akan mengurus semuanya. Kamu anak Papa, apapun caranya kamu akan jadi anak Papa yang sah di mata hukum dan negara. Naura mengerjapkan matanya cepat. Hans sepertinya sudah salah paham. Bukan itu maksud Naura, Pak. Naura nggak minta diakuin sebagai anak kandung sampai sejauh itu. Naura udah tahu kalau Papa adalah Papa kandung Naura saja, Naura udah seneng, Pak. Ibu jari Hans mengusap pipi Naura dengan gemas. Mirip sekali gadis ini dengannya. Apalagi mata dan hidung mancungnya. Bibirnya itu persis sekali seperti bibir Mala yang pernah ia nikmati dulu. Hati kecilnya terus saja bertanya, di mana wanita itu saat ini? Bahkan anak buahnya sekalipun belum mampu menemukan persembunyiannya.
Kamu tidak perlu merasa tidak enak, Naura. Papa bahkan sudah memikirkan hal ini jauh sebelum kamu memikirkannya. Kamu jangan mengkhawatirkan apapun. Cukup jadi anak papa. Cukup jadi gadis yang bahagia setelah ini. Kita akan melewatinya bersama-sama. Tapi ingat, kamu adalah seorang istri dan calon seorang ibu. Jangan gantungnya laki-laki yang sampai saat ini berusaha untuk kamu. Bagaimanapun Braga adalah ayah dari anak-anakmu. Kalau kamu mau menepi, maka papa akan bantu. Menepilah lebih dulu. Pikirkan baik-baik lalu putuskan. Setidaknya di antara kesalahannya yang fatal, papa bisa melihat ketulusan laki-laki itu. Naura mengulas senyumnya. Kemudian membawa tubuhnya untuk memeluk sang ayah. Terima kasih, Pak. Terima kasih karena papa sudah menemukan Naura. Makasih karena papa adalah papanya Naura. Hans pun membawa bibirnya untuk mengecup puncak kepala anaknya. Terima kasih karena kamu sudah ada. Terima kasih karena kamulah yang menjadi anak papa. Gadis cantik dan pintar. Beruntungnya papa punya kamu. Dibantu dengan perawat, Naura didudukkan di atas kursi roda setelah semua alat kesehatan terlepas dari tubuhnya. Bukannya tidak bisa jalan, itu sudah menjadi prosedur rumah sakit. Pasien yang hendak pulang dari rawatan akan diantarkan sampai pintu lobi jika hendak pulang. Jaga-jaga saja jika berdiri masih belum stabil. Ia pun didorong keluar ruangan itu dengan Hans yang berjalan terlebih dulu. Di sana, bisa Naura lihat Braga yang buru-buru berdiri dari duduknya. Namun lelaki itu menjaga jarak. Naura, ucap Hans sambil membelai puncak kepala Naura. Sebenarnya Braga ini adalah junior papa di rumah sakit. Tidak ada salahnya jika dia menemani kamu. Papa harus menemui dokter ortopedi yang menangani kamu terlebih dulu. Ada yang harus papa tanyakan. Hans tahu bagaimana perasaan Braga. Ia melapangkan hati untuk memberi lelaki itu kesempatan agar bisa dekat dengan istrinya. Perkara nanti bagaimana, itu adalah mutlak keputusan putrinya. 31. Mas Harlan kemana memangnya, Pak? Tanya Naura sengaja di depan Braga. Harlan sedang banyak pekerjaan. Mungkin nanti malam akan ke rumah. Hans kemudian menoleh ke arah Braga. Dokter Braga, keberatan menemani putri saya sebentar. Atau Dokter Braga bisa membantu saya mengantarkan Naura sampai lobi. Supir saya sudah menunggu di depan. Tidak masalah, jawab Braga sekenanya. Lidahnya terlalu keluh. Harusnya Naura pulang ke rumah mereka. Tapi tidak, ia harus mengalah saat ini. Ia harus mengambil hati Naura seperti saran Sally. Syukurlah, kata Hans, kemudian menoleh ke arah perawat yang ada di belakang Naura. Sus, antarkan saya. Di mana saya harus menemui Dokter Bram? Oh, mari, Tuan. Hans dan staf perawat itu berlalu melewati lorong panjang dan menghilang di pembelokan. Meninggalkan Braga dan Naura berdua. Braga berdeham. Entah kenapa ia gugup. Sama seperti Naura, jantungnya bahkan terasa ingin meledak ditinggalkan berdua saja dengan pria ini. Untuk sejenak sepasang mata itu bersitatap, sebelum kemudian Naura memutuskannya ke segala arah. Ia tidak sanggup ditatap seperti itu. Hatinya terlalu mudah cair. Ia tidak ingin berada dalam kelabilan. Sedangkan Braga, lelaki itu melangkah menuju belakang Naura.
Meraih pegangan kursi roda istrinya tersebut bersiap untuk mendorong. Namun sebelum benda itu bergerak, Braga membungkukkan tubuhnya, membawa bibirnya tepat ke samping telinga Naura dan berkata, "Kita pulang, Nona." Demi apapun, bisikan itu mampu membuat sekujur tubuh Naura menegang. 32. Iya, jawab Naura gugup setengah mati. Lelaki ini benar-benar bisa membuat kinerja jantungnya bekerja lebih cepat. Aku harus segera pulang, Braga. Nanti Mas Harlan ke rumah Papa, pengen siap-siap biar cantik. Braga menegakkan punggungnya, mulai mendorong kursi roda istrinya tersebut. Kamu begini saja sudah cantik Naura. Nggak perlu siap-siap atau apapun. Naura meneguk ludahnya susah payah. Ingin sekali membuat hati lelaki ini cemburu seperti yang ia rasakan kemarin. Tapi tentu ia tidak ingin menunjukkan dengan membalas perlakuan yang sama. Tidak mungkin baginya jika ia harus membalas setiap adegan yang ia lihat dulu sebab dia masih punya pikiran ia adalah seorang istri saat ini. Nggak apa-apa dong dandan, Braga. Kan kita pengen tampil maksimal di depan orang yang kita sayang. Gemas sekali Braga. Ia ingin cemburu, tapi malah dibuat gemas oleh tingkah gadisnya ini. Tidakkah perempuan ini tahu jika lelaki yang diajaknya pacaran bahkan akan menikah sebentar lagi? Saya belasan tahun lebih tua dari kamu. Rasanya tidak etis jika hanya memanggil saya dengan sebutan nama. Kita masih tinggal di Indonesia saat ini. Naura tertegun. Iya, itu adalah salah satu masalahnya. Ia pun bingung harus memanggil apa terhadap lelaki ini. Tapi ide yang tak terbayangkan terlintas di benaknya. Oh, maaf. Kalau temennya Papa, itu artinya Naura harus manggil Braga pakai Om. Dek. Seuntai kenangan jauh beberapa bulan yang lalu menyeret Braga. Ia teringat bagaimana perempuan ini memanggilnya dengan kata Om dan ia protes tidak terima. Kamu terlalu dewasa untuk menjadi keponakan saya, Naura. Jangan panggil saya Om. Itulah salah satu kalimat yang ia ingat ketika gadisnya ini memanggilnya dengan sebutan demikian. Kamu terlalu dewasa untuk menjadi keponakan Om. Dek. Langkah Braga kontan berhenti mendengar Naura menyambung kalimatnya. Apakah istrinya ini mengingat sesuatu? Kenapa ia bisa menyambung kalimat yang ingin ia lontarkan? Naura yang tidak sadar telah melakukan kesalahan pun langsung menelan ludahnya kasar. Tapi cepat-cepat ia mencari cara agar Braga tidak curiga padanya. Rasanya tuh kayak pernah dengar kalimat ini. Nonton di drama Korea yang mana, iya. Sejumput harapan yang dirasakan oleh Braga sirna sudah. Braga pikir Naura mengingat sesuatu tentang mereka berdua. Tertegun untuk sejenak, lelaki itu kemudian kembali melanjutkan langkahnya hingga ke lobi. Ya, seperti itulah kira-kira Naura. Kamu terlalu dewasa untuk jadi keponakan saya. Bahkan kamu lebih cocok menjadi pacar atau istri saya. Diam-diam, wajah Naura bersemu merah. Seolah sedang digombali oleh seseorang yang memang menjadi krusnya. Om Braga mimpi, ya. Mau ditonjok sama Mas Harlan. Kalau dia dengar ini pasti dia nggak terima kalau. 33. Pacarnya digombalin seperti ini. Braga duduk di salah satu deretan sofa panjang yang ada di lobi tersebut. Duduk tepat di samping kursi roda Naura.
Harlan gak akan berani sama saya. Bahkan saya berencana merebut kamu darinya. Wajah Naura jadi salah tingkah. Ternyata sesulit ini menghadapi Braga. Ia kesulitan untuk menormalkan ekspresinya. Debar jantungnya pun tidak karu-karuan. Rasanya banyak sekali kupu-kupu yang sedang menggelegak dalam dadanya. Wajah kamu memang sering memerah begitu, Naura melebarkan matanya. Menatap Braga dengan kening yang berkerut. Soalnya om itu bikin Naura gemes. Mau ngerebut? Emangnya Naura ini barang? Om ini emang nyebelin.